Salam damai sejahtera. Kali ini kisah nyata perjalanan hidup seorang gangster, John Pridmore, yang bisa menghasilkan banyak uang dengan memukuli orang berdasarkan permintaan, juga menjadi pedagang narkoba, tetapi pengalaman mistis tiba-tiba mengubahnya. Dan itu karena doa ibunya yang selalu setia, doa novena Santo Yudas Tadeus untuk anaknya. Ada banyak poin penting yang bisa kita petik di tiap tahap hidup mantan gangster dan penindas John Pridmore, cerita kesaksian pertobatannya yang menakjubkan. Kisah lengkapnya ditulis di buku berbahasa Spanyol dengan judul Dari Tanah Kejahatan ke Tanah Perjanjian. John Pridmore lahir tahun 1964 di East End of London. Ayahnya adalah seorang polisi yang ateis, sedangkan ibunya adalah seorang Katolik yang taat. Tetapi situasi di rumah sangat buruk dan usia 10 tahun orang tuanya bercerai. Pengalaman pahit itu sangat mengguncang hidupnya. Anak usia 10 tahun saat pulang ke rumah, orang tuanya katakan kalau dia harus memilih dengan siapa dia akan tinggal, karena mereka akan bercerai. John sangat mencintai kedua orang tuanya. Dia tidak bisa memilih, karena dua orang yang sangat dia cintai baru saja menghancurkan hidupnya, maka John memutuskan untuk tidak pernah mencintai lagi, karena dia pikir jika dia mencintai nanti bisa terluka. Hidupnya berubah menjadi neraka narkoba dan kekerasan. John mulai merampok pada usia 13 tahun dan dia sudah pernah dikurung dalam penjara remaja pada usia 15 tahun. Maksud penahanan itu agar para remaja ini jera, tapi yang terjadi sebaliknya. Luka hati John bertambah lebar sehingga kemarahannya terus tumbuh dan dia selalu terlibat perkelahian. Karena John tidak lagi memiliki cinta dalam hidupnya, dia minum obat penghilang rasa sakit untuk menolongnya. Dan akhirnya ia minum obat apa saja yang dapat ia temukan untuk membunuh rasa sakit di dalam hatinya. Pada usia 19 tahun, dia berada di penjara lagi, karena dia selalu berkelahi, dan itulah dia dihukum dalam kurungan. Dan John keluar dari penjara dengan hati yang lebih pahit dan lebih kejam dari sebelumnya. John masuk dalam dunia narkoba dan pemukul bayaran. Di sini ia bertemu beberapa pria yang tampaknya memiliki segalanya, dan akhirnya ia menjadi bagian dari mereka. Mereka memperkenalkan dia pada sirkuit penjualan narkoba, pemukul bayaran kontrak, dan tugas penjaga pintu bar dan klub malam. Dia bekerja sebagai pelindung atau mengancam, itu tergantung permintaan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel ini di-subscribe ya. Yang mau memperoleh informasi video kami yang terbaru, hidupkan lonceng. Yang mau like, share, atau komentari persilakan. Kita lanjut membahas tentang John Pridmore. Catholic Credo Channel. Akhirnya John Pridmore terlibat dalam perdagangan narkoba dan menjadi pemukul bayaran. Dan mulai saat itu uang mengalir dengan lancar dan dia pikir apa yang dia miliki adalah segalanya. Uang, kekuasaan, gadis, obat-obatan, semua yang dia inginkan pasti diperoleh. Dari mengedar narkoba, uangnya terus mengalir. John hidup berkelimpahan, tinggal di rumah mewah, mobil BMW seri 7, dan mobil sport Mercedes convertible. John percaya apa yang dunia katakan padanya adalah benar. Kalau kita harus memiliki semua harta benda, konsumsi obat-obatan, narkoba, wanita, semua akan buat bahagia. Tapi masih ada sesuatu yang dirasa hilang. Dia merasa sakit di dalam hati karena kehidupannya itu justru perlahan-lahan menghancurkannya. Suatu hari dia memukuli seorang saingannya dan orang itu jatuh langsung ke belakang
dan kepalanya membentur trotoar. John meninggalkan tempat kejadian dengan ketakutan. Pernah juga ia memukul seseorang, kemudian ayah dan saudara lelaki yang dipukul itu datang mencari John di pub untuk membalas dendam. Terjadi perkelahian dan John menikam saudara laki-laki itu. Beberapa minggu kemudian John mengetahui kabar dengan lega kalau orang itu tidak mati. Mungkin sebagai manusia, kita menimpakan semua kesalahan pada John sebagai penjahat. Tapi kita tidak tahu John adalah korban dari keluarga yang berantakan. Dia menjadi penjahat karena kedua orang tuanya yang lebih mementingkan hidup mereka. Tidak tahu kekerasan hati mereka telah menciptakan seorang pemberontak. John yang sangat mencintai kedua orang tuanya merasa bingung siapa yang mau dia bela. Dua-duanya dia sayangi. Perceraian menghancurkan hidupnya. Dan ini satu poin yang bisa kita petik dari kisah ini. Kemudian kita lihat saat John telah berusia 27 tahun, memiliki uang yang mapan, pokoknya pria yang tangguh, tapi dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa saya tidak bahagia? Mengapa saya sangat marah? Tidak ada kebahagiaan. Itu yang dia pertanyakan pada dirinya sendiri. Ternyata uang dan kesenangan dunia tidak bisa bahagiakan dia. Dia menikmati dunia tanpa merasakan bahagia. Di sini kita petik poin kedua, kesenangan dunia bukanlah kebahagiaan kita. Kalau dipikir, apa yang tidak dipunyai John? Dengan uangnya ia bisa dapat semuanya. Tapi dia mengaku itu tidak bisa bahagiakan dia. Ada yang kosong dalam hatinya yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia ini. Dan jawabannya dia temukan di malam itu. Saat pengalaman mistis itu terjadi, di suatu malam, John berada di lantai. Dia duduk sendirian. Dia merasa tertekan dan kosong. Itu terjadi jam 9 malam. Dan John mendengar apa yang hanya bisa dia definisikan sebagai suara. Dia memberitahu John hal-hal terburuk yang pernah John lakukan. John pikir itu pasti suara televisi, dan dia mengganti salurannya. Tapi suara itu tetap ada. John mematikan televisi, suara itu tetap ada. John pikir apakah dia sudah menjadi gila. Kemudian dia berpikir itu adalah suara Tuhan. Itu hati nuraninya. Dia tidak bisa bernapas. Dia seperti sedang sekarat, ketakutan yang mengerikan dan mencekam. John berpikir dia akan masuk neraka. Dia jatuh berlutut dengan air mata menggenangi di matanya. John berteriak, "Beri aku kesempatan, Tuhan. Sampai sekarang semua yang aku lakukan diambil darimu, Tuhan. Sekarang izinkan aku untuk memberi." Tiba-tiba, rasanya seperti ada tangan yang menggenggam bahunya dan mengangkat dia. Panas yang luar biasa menyapu John dan rasa takut menguap. Pada saat itu John menjadi tahu kalau Tuhan itu nyata. John dikuasai oleh perasaan cinta yang luar biasa. Dia mengerti untuk pertama kalinya bahwa Tuhan mengasihi dia. Padahal sampai saat itu dia pikir hidupnya tidak berarti apa-apa. Dia mengira tidak ada yang mencintai dia. John heran kalau Tuhan dapat mencintai seseorang seperti dia yang hidup dalam kejahatan dan perlawanan pada Tuhan. Tapi nyatanya John yang bergelimang dosa mengalami kasih Tuhan. Tuhan mencintai John. Tuhan menerima John Pridmore. Sepanjang hidup John, dia merasa tidak berguna dan merasa tidak ada masalah hidup atau mati. Tapi Tuhan tunjukkan pada John kalau John itu penting dan berarti untuk Tuhan. Tuhan yang menciptakan John, karena itu Tuhan mencintainya. Poin ketiga yang bisa kita petik,
apapun keadaan kita, seburuk apapun hidup kita tetap berharga di mata Tuhan. Seperti kata Tuhan pada bangsa Israel yang pembangkang, Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan inilah kebahagiaan kita, dicintai Tuhan. Kebahagiaan kita bukan kesenangan dunia. Lewat hidup John Pridmore, kita lihat kesenangan dunia tidak bahagiakan dia. Dan inilah yang dia cari. Tuhan dan kasih-Nya, itulah kebahagiaannya. Kita tidak akan menemukan Tuhan dan bahagia kita dengan uang, apalagi dengan kesenangan dunia. Hati kita memiliki tempat yang kosong yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Dan mengalami semua itu, John berpikir hal ini harus diberitahu. John perlu memberitahu seseorang segera. Ketika dia meninggalkan rumah, dia melihat arlojinya. Ternyata telah jam 1 pagi. Pengalaman dikasihi Tuhan dirasa seperti 1 menit, tidak tahunya 4 jam. Ia tahu orang yang dia harus beritahu adalah ibunya. Ia pergi ke rumah ibunya. Ketika bertemu dengan ibunya, John berkata, "Mam, saya pikir saya sudah menemukan Tuhan." Ibunya kaget dan berkata, "Apa? Di jam 1:30 di pagi hari?" Ibunya kaget karena ibunya telah berdoa selama bertahun-tahun padanya. Sekalipun belum melihat hasilnya, ibunya terus-menerus bawa John dalam doa novena Santo Yudas Tadeus, meminta sesuatu yang mustahil untuk didoakan Santo Yudas Tadeus. Doa ibunya dan doa Santo Yudas Tadeus telah memenangkan hidupnya. Hatinya yang keras bisa dipulihkan Tuhan. John memeluk ibunya, dan dia merasakan cinta ibunya yang sudah lama tidak dia rasakan. John tidak bisa melupakan air mata yang mengalir di wajah ibunya saat ibunya mendengar John cerita bagaimana dia telah menemukan Tuhan. Air mata itu menghapus semua rasa sakit dan kesengsaraan yang telah John rasakan akibat perceraian ibunya. Kita harus setia berdoa tanpa henti. Kita harus yakin akan pertolongan Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Dia tahu waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dan dia juga tidak terlalu cepat. Tuhan memiliki waktunya yang tepat. Yang kita perlukan adalah iman percaya akan kebaikan Tuhan dan pertolongannya pasti dia berikan dengan penuh kesabaran menanti hingga doa kita terkabul. Ini poin keempat yang bisa kita ambil. Poin selanjutnya, kita ikuti lanjutan perjalanan hidup John Pridmore. John diberi Alkitab pertama oleh ayah tirinya. John tidak pernah memiliki Alkitab selama hidupnya. Cerita pertama yang John baca adalah kisah anak yang hilang, di mana ringkas ceritanya, anak yang hilang yang telah menghamburkan semua uang bapaknya dengan hidup penuh dosa dan pesta pora. Saat uang bapaknya habis dan anak itu kelaparan, dia ingat bapaknya memiliki banyak harta. Dia mengira bapaknya akan marah padanya kalau dia kembali pada bapaknya. Tapi saat dia kembali, bapaknya malah menyambutnya dengan sukacita. Tidak peduli dengan apa yang anak itu lakukan. Dan John melihat cerita ini sama seperti dengan hidupnya. Tuhan selalu mencari dia dengan tidak pernah lelah untuk mencoba memperbaiki hatinya yang telah hancur. Dan itu benar terjadi. Dan John yang tidak pernah ke gereja mencari tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Imam pertama yang diajak bicara katakan kepadanya bahwa dia bukan satu-satunya yang mengalami pengalaman ini.
Imam itu mendorongnya untuk mempercayai Tuhan dan mengundang John untuk mengikuti retret 5 hari, di mana John bertemu dengan seorang mantan pecandu heroin yang bertobat karena pengalaman yang serupa dengannya. Bagaimana John mengambil langkah untuk meluruskan hidupnya. Perubahan hidup yang tidak gampang, sebuah petualangan, butuh beberapa hari baginya untuk mengubah begitu banyak kebiasaan buruk. Singkirkan kaset-kaset pornonya, kesepakatan narkoba, putuskan hubungan yang tidak pantas dengan seorang gadis. Bosnya di dunia kejahatan secara mengejutkan membiarkan dia meninggalkan tugasnya. Sesuatu yang tidak normal, tapi itulah kuasa Tuhan. Dan itulah kuasa doa seorang ibu dan kuasa novena Santo Yudas Tadeus yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil. John membuat pengakuan dan dia bekerja di dapur umum yang berakhir di penjara selama 30 hari karena hutang lama yang masih belum ia bisa bayar. Di penjara, ia mengambil kesempatan untuk berdoa, membaca, berbicara dengan imam, dan membantu teman satu selnya, seorang gypsy, untuk kembali beriman. Sepertinya Tuhan mengirim John ke penjara untuk menolong temannya ini. Sekarang John aktif dalam pelayanan bersama saudara-saudaranya dari komunitas St. Patrick di Irlandia, sekelompok kecil umat awam yang tinggal bersama di Country Leitrim di Irlandia. Beberapa dari mereka seperti John memiliki masa lalu yang kompleks. Matthew Bean bertahun-tahun jauh dari iman, mengabdikan diri pada pesta-pesta malam. Niall Slattery adalah anggota band hooligan sepak bola yang kejam. Sekarang mereka menginjil melalui retret penguatan ceramah di sekolah dan pertemuan doa di paroki. Mereka juga mewakili LSM Mary's Mill di Irlandia, di mana anak-anak sekolah di Kepulauan Inggris mengirimkan ransel makanan kepada anak-anak dunia ketiga dan mereka yang menjadi penyalurnya. Lewat kisah hidup John Pridmore, kita melihat kisah seorang ibu dengan kasihnya setia berdoa, dan doanya terkabul di waktu yang tidak terduga. Kisah seorang yang hancur karena orang tuanya bercerai, dan jika kita biarkan hati kita hancur, maka hidup kita akan semakin hancur. Kisah hidup John jadi pelajaran kalau kenikmatan dunia ini tidak bahagiakan hidup kita. Semua dari kita memiliki tempat kosong di hati kita yang hanya bisa kita penuhi dengan kehadiran Tuhan. Tidak peduli apapun yang telah kita lakukan, segelap apapun hati kita, Tuhan yang menunggu kita tetap setia menyambut kedatangan kita. Seperti anak yang hilang, Tuhan akan melupakan semua kesalahan kita. Tuhan akan memeluk kita dan menyembuhkan luka hati kita karena dosa. Tuhan akan bantu kita keluar dari lumpur dosa. Tuhan akan bawa kita pada hidup dalam segala kelimpahan. Bukan kelimpahan harta dunia, tapi hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita. Itulah yang kita cari di dunia ini. Dan kita yang dipenuhi kasih Tuhan akan jadi pelayannya untuk membagi kasih Tuhan itu, agar orang lain pun bisa ikut bahagia bersama dengan kita di dalam Tuhan. Semuanya karena Yesaya bab 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini Tuhan mengasihi engkau. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, like, share, dan komentari ya. Yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Yang ingin mendapat informasi video kami selanjutnya, bisa hidupkan lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.